Saudara sekalian, Shalom. Kembali lagi di dalam video pastoral. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar satu kalimat yang mengatakan Allah itu jahat, Allah itu tidak adil, Dia tidak berperi kemanusiaan? Terutama ketika orang membaca kitab-kitab perjanjian lama, mereka kesimpulan seperti ini akan seringkali diajukan. Saudaraku, perkataan seperti ini bukanlah satu perkataan yang asing. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang pernah mengatakan itu di dalam hati kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam segala hukuman yang Tuhan berikan, itu bukanlah sesuatu yang Dia lakukan tanpa alasan. Di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 23 bagian B mengatakan bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Ketika Tuhan menghukum Yerusalem, ketika Tuhan menghukum bangsa-bangsa atas dosanya, Tuhan lakukan itu bukan tanpa alasan. Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, lalu kita menghakimi atau melontarkan hujatan terhadap Tuhan. Tetapi sesungguhnya hikmat Allah jauh melampaui hikmat kita. Pertimbangan Allah jauh melampaui pertimbangan kita. Tuhan katakan bukan tanpa alasan. Artinya ada alasan yang jelas ketika Tuhan memberikan penghukuman kepada umatnya. Dan apa sebabnya Tuhan memberikan penghukuman kepada umat Israel di dalam zaman perjanjian lama? Salah satunya adalah satu dosa yang telah begitu melukai hati Tuhan. Yehezkiel pasal 16 ayat 20 dan 21 mengatakan, bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkan mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng, bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? Saudaraku, orang Israel melakukan praktek persembahan anak sebagai korban bakaran. Mereka membakar anak mereka sendiri kepada dewa-dewa asing. Dan dengan demikian mereka sangat melukai hati Tuhan. Dan oleh sebab itu, karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan. Saudaraku, Tuhan tidak bersalah di dalam segala penghukumannya. Tuhan tidak bersalah di dalam segala perbuatan-perbuatan yang Dia lakukan di dalam sejarah maupun di dalam hidup kita dan di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Seringkali kita tidak mengerti, tetapi marilah di dalam ketidakmengertian kita bukannya menghujat atau menghakimi Tuhan, tapi justru datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Jika memang itu karena dosa, maka marilah kita berbalik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ataupun mungkin karena satu dan lain hal yang Tuhan tidak beritahukan kepada kita. Jika Tuhan tidak beritahukan alasan daripada perbuatannya kepada kita, maka mari kita dengan rendah hati untuk tetap setia dan rendah hati mengikut Tuhan. Saudaraku, maka hari ini mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati, datang kepada Tuhan, menjadi orang yang rendah hati di dalam segala keterbatasan pengetahuan kita. Percaya akan segala keputusan Tuhan yang tidak pernah salah di dalam kehidupan kita dan di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.